Oke, selamat channel si anak tua bersama gue di Towansa di segmen Mari Diskusi. Tapi Lice. And let's go guys. Alright guys, so apa kabarnya kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja, sehat-sehat aja, dan semoga semuanya diberi kemudahan di tengah pandemi ini. Dan seperti biasa gue mau ngingetin juga buat kalian yang belum bisa PO, sekarang udah bisa ya. Banyak yang ngomplain, bang kok nggak bisa sih? Sekarang udah bisa, dan bentar lagi udah bisa rilis dan dibeli satuan ya. Jadi langsung gaspol aja. Anyway, luar biasa. Beritanya ini luar biasa. Gue mau menahan diri untuk nanti di What's New aja, tapi kayaknya gemes gitu kalau nggak diomongin ya. Itu adalah sebuah berita yang datangnya dari Microsoft tepat sehari bisa dibilang sebelum waktu dimana dia membuka pre-order dari si Xbox Series X dan S ini di tanggal 22 ini ya, harusnya pas gue upload video ini harusnya. Dan pengumuman apa sih itu bang? Itu pengumuman mengenai dimana Microsoft ini ternyata tiba-tiba membeli Bethesda. Dan yang gokil yang dibeli itu nggak cuman Bethesda-nya doang, tapi juga si bapak perusahaannya, induk perusahaannya itu adalah ZeniMax Media Incorporation. Jadi si ZeniMax ini kalau kita lihat di sini sih ya, nih tar gue liatin ke kalian, bam. Nah ini dia ZeniMax, di dalamnya itu ada Bethesda dan semua game-gamenya yang bisa kita lihat di sini, The Elder Scroll ya kan, series Fallout, Skyrim series dan segala macam. Lalu si ZeniMax Online ini juga mengepalai The Elder Scrolls Online. Lalu selanjutnya bisa kita lihat di sini ada ID Software yang dimana ini menjadi developer dari Wolfenstein series, Doom, Quake ya, itu semua dari ID Software. Lalu ada Arkane Studios juga yang bikin Dishonored, Prey, dan yang baru ada Deathloop juga kan yang dibikin sama Arkane Studios. Terus juga ada Machine Games di sini ya, Wolfenstein yang New Order. Lalu ada beberapa game lainnya juga kayak Youngblood yang serinya beberapa serinya si Wolfenstein yang lain lah yang dibikin nama Machine Games. Dan yang GOX juga ada Tango Gameworks di sini yang bikin The Evil Within sama Ghostwire Tokyo ya, yang kemarin juga harusnya jadi eksklusif, time eksklusif di PlayStation. Tapi kita akan ngobrolin itu nanti lah ya. Intinya ini adalah isi dari ZeniMax. Jadi title gedenya yang dibeli adalah Bethesda, tapi ternyata di dalam ZeniMax itu sendiri masih banyak yang lainnya yang membuat kita cukup terkejut ya. Ternyata yang dibeli itu sebanyak ini. Dimulai dari Phil Spencer nih di Twitternya yang tiba-tiba nge-retweet ya, Twitteran postingan dari si Xbox. Today is a special day. We are thrilled to welcome the talented teams and beloved game franchise of Bethesda to Team Xbox. Dimana ini 8 jam yang lalu ya, karena ini gue bikin ini yang subuh-subuh ya. Dan kita lihat di atasnya tiba-tiba ada Pete Hines ya. Ini adalah seorang senior vice president of global marketing dari Bethesda juga, yang dia nge-tweet juga, "Today we announce Bethesda is joining the Microsoft Xbox family and I wanted to share some stuff on what it means for all of us." Wow, gok sih. Maksudnya gimana ya, ini Bethesda ini kan udah sempat ngebeli Minecraft seharga $2,5 miliar, dan itu wow banget, beritanya juga boom banget. Terus dia juga beli Obsidian juga. Obsidian itu yang terakhir kemarin bikin gamenya sih The Outer Worlds ya. Dan tiba-tiba aja dia beli ZeniMax ini ya, Bethesda ini seharga yang juga nggak main-main, yaitu kalau kita lihat dari Bloomberg ini dia membeli si Bethesda itu seharga $7,5 miliar. Goks, karena ini ya salah satu angka yang paling tinggi ya bisa dibilang ya di industri video game, di mana sebuah perusahaan itu membeli developer atau publisher gitu. Dan ini gede banget ya. Gue nggak tahu deh apakah nantinya nyusul yang lain. Tapi yang pasti kalau kita ngomongin Bethesda dan segerombolan gamenya tadi, bisa dibilang sekarang Xbox itu sudah memiliki hampir semua Western RPG lah ya. Western RPG itu gini, berarti banyak tipe kan dari RPG. Salah satunya ada JRPG gitu. JRPG itu adalah Japanese RPG, dimana itu adalah game-game RPG yang style dari Jepang atau datangnya dari Jepang. Dan kalau ngomongin apa yang diambil sama si Microsoft ini,
adalah Bethesda adalah dia yang bisa dibilang punya beberapa game dengan title yang tinggi untuk masalah RPG yang western gitu ya, yang Amerika banget. Tapi ini memang cocok sih, game-gamenya emang game-game Amerika banget. Jadi pas diambil sama Bethesda ya cocok. Kecuali ya tadi di dalamnya ada Tango juga, yang di dalamnya ada Evil Within, Ghostwire Tokyo, yang memang harusnya sih itu jadi game-game yang ada di PlayStation gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini Jason Schreier juga sudah menjawab ya apa yang dipertanyakan oleh orang-orang, di mana dia bilang bahwa to answer the question everyone is asking, Phil Spencer tells that Xbox plans to honor the PS5 exclusivity commitment for Deathloop sama Ghostwire Tokyo. Jadi kan kita sudah tahu bahwa Ghostwire Tokyo sama Deathloop ini sudah di-confirm akan menjadi time eksklusifnya PlayStation. Dan banyak orang yang nanya, kalau dibeli kayak gini gimana PlayStation gitu kan, yang udah ngumumin kalau itu akan jadi time eksklusif tapi ternyata dibeli gitu kan. Ternyata sudah dijawab di sini sama Jason Schreier, di mana tetap akan berjalan seperti apa yang sudah di planning, karena menghargai juga apa yang sudah terjadi sebelum ini dibeli gitu. Jadi future Bethesda games, nah ini yang menurut gue menarik ya. Future Bethesda games will be on Xbox, PC, and other console on case by case basis. Nah ini yang gue belum mengerti sebetulnya bakal kayak gimana. Well, nih selanjutnya, the second biggest news in Microsoft announcements today was the massive leap in Xbox Game Pass subscribers. Jadi ada pelonjakan ya, massive leap itu ada pelonjakan yang sangat tinggi dari 10 juta di April ke 15 juta di hari ini. Luar biasa, 5 juta gitu ya. Jadi Microsoft didn't buy ZeniMax to battle the PlayStation kata Jason Schreier ya. Jadi Microsoft tuh nggak beli ZeniMax untuk bertarung melawan PlayStation 5. Microsoft bought ZeniMax to quadruple that number. Jadi untuk nambahin jumlah dari yang subscribe ke Game Pass, dan it works. Dan nggak tahu ya apakah ini beneran atau cuman sekedar si Jason Schreier ini aja bercanda gitu ya. Tapi karena banyak yang komen juga di bawahnya, apakah nantinya Sony PlayStation akan melakukan sesuatu terhadap ini, karena gue rasa ini gokil dan masif banget buat kalian yang fans dari game-game yang tadi udah kita sebutin gitu ya. Ada Skyrim di sana juga, ada Wolfenstein, Doom, Quake, dan segala macam yang ada di dalam Bethesda gitu ya, Fallout gitu ya. Banyak orang yang juga berasumsi, wah apakah ini akan jadi eksklusif Xbox gitu, dan ini menjadi sebuah gerakan yang gokil banget, sehingga akhirnya semua orang yang ngefans sama Bethesda mau nggak mau harus membeli Xbox, atau nggak at least harus langganan Xbox Game Pass di PC. Kalau menurut gue at least harus berlangganan Game Pass di PC. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang gue pertimbangin nih. Mungkin aja dengan adanya seperti ini, harga Xbox Game Pass di PC atau di konsolnya nanti akan naik ke depannya, bisa jadi karena yang ditawarin semakin gila lagi. Dan sudah dikonfirm juga kan sama si Phil Spencer, si Xbox-nya juga, bahwa memang game-game dari Bethesda dan ZeniMax Media ini akan muncul di Game Pass nantinya, dan itu jelas membuat Game Pass semakin beneficial gitu, semakin menarik lagi untuk kalian langganan si Xbox Game Pass. Belum lagi baru kemarin ini EA Play juga udah masuk, jadi makin gila ya, makin besar alasan kalian untuk bisa langganan Xbox Game Pass. Dan menurut gue ini waktu yang tepat buat kalian langganan sekalian setahun gitu, 2 tahun Xbox Game Pass, karena mungkin aja kedepannya si Microsoft ini akan ngasih kejutan-kejutan baru lagi buat kalian mengenai apa yang kerjasama sama mereka. But so far kita udah ngelihat kerjasama sama EA kemarin, dan sekarang kerjasama lagi sama si Bethesda, yang menunjukkan bahwa game-game Bethesda dan yang lainnya ini akan muncul secara cuma-cuma buat kalian semua yang udah langganan Xbox Game Pass. Dan apakah harganya bakal naik, itu juga yang mungkin menjadi pertimbangan gue ya. Gue juga mikirin itu ya, kira-kira harganya naik gak ya. Tapi sejauh ini sih enggak ya, cuman emang promonya belum jalan lagi nih gitu ya. Buat kalian yang sekarang lihat, promo $1 masih ada, tetapi harga langganan per bulannya sudah balik ke normal di $9 ya kalau nggak salah ya, $9 atau $10 gitu ya untuk per bulannya si Game Pass. Dan ya kalian mungkin bisa pertimbangin dari sekarang untuk langganan Game Pass, karena pastinya dengan gerakan ini semua orang itu akan berpikir bahwa oke, inilah waktunya gue untuk langganan Game Pass sebelum Game Pass nanti harganya mungkin akan semakin gila lagi dan semakin naik lagi. Tapi ya kalau gua ngelihat dari kasusnya yang sebelum-sebelumnya gitu ya, dimana si Microsoft ini membeli Minecraft 2,5 juta million, terus juga si Obsidian game-gamenya ini masih tersedia di platform yang lainnya. Jadi menurut gua bukan nggak akan mungkin, kecil juga sih mungkin walaupun ada kemungkinannya si Microsoft ini akan mengeksklusifkan game-gamenya hanya di platformnya mereka gitu ya. Jadi menurut gua kayaknya masih ada di yang lain ya. Kayak kalau gue ngelihat kayak yang
yang si Minecraft kasusnya ya, maupun si Obsidian ini, karena kita masih bisa lihat game-game tersebut itu ada di platform lain. Tetapi bukan nggak mungkin aja tiba-tiba kalian mau nggak mau harus punya Game Pass atau harus beli Xbox untuk mainin game-game yang udah kita sebutin tadi. Dan juga ada pertimbangan mengenai si Fallout Vegas, bukan pertimbangan sih, banyak orang yang berspekulasi, termasuk Obsidian juga nge-tweet kalau nggak salah mengenai hal tersebut, katanya jangan-jangan Fallout New Vegas 2 bisa aja terjadi, dan bakal menakutkan juga ya kalau ternyata bukan menakutkan sih, mengagetkan lebih tepatnya kalau ternyata eksklusif Xbox gitu ya. Jadi Xbox ini punya game eksklusif yang bertambah banyak juga dengan cara yang seperti ini, dengan membeli atau mengakuisisi developer-developer yang besar. Ya silakanlah kita diskusi di sini, menurut kalian gimana? Apakah Xbox Game Pass akan semakin worth it? Sih jelas itu mah ya. Apakah harganya bakal naik? Belum tentu juga, belum tahu juga, tapi mungkin saja juga. Apakah tiba-tiba game-game ini akan menjadi eksklusif di Xbox doang? Balik lagi, ini sangat mungkin sekali terjadi karena ini akan sangat menguntungkan kalau iya. Dan apakah itu akan menambah penjualan dari Xbox Series X atau S? Iya juga gitu ya, pasti akan menambah kalau memang itu diberlakukan, walaupun mungkin Xbox memilih jalan yang lain dengan tetap ada di tempat lain dan tetap diambil benefitnya dari penjualan si game-game tersebut karena akan masuk ke Xbox juga gitu ya. Cuman gue nggak tahu lah, gue juga nggak ngerti-ngerti banget bisnis di bidang si industri gaming industri ini ya, jadi gue nggak bisa juga terlalu membaca. Cuman kalau gue jadi Xbox ya mungkin gue nggak akan eksklusifin sih kalau gue ya, tapi ya nggak tahu Xbox gitu tiba-tiba harus eksklusif gitu ya, biar kalian beli Xbox atau at least langganan Xbox Game Pass yang ya sebenarnya untuk sekarang sih Xbox Game Pass dengan game yang banyak sih masih sangat-sangat murah. Walaupun pergerakan dari PlayStation bisa kita lihat, baru kita lihat dia punya sekarang PS Plus Collection yang punya 18 game di dalamnya, dan ya itu cukup menarik juga sih menurut gue. Mungkin kedepannya juga bakal ditambah-tambah terus, dan kita tinggal tungguin sih sebenarnya PlayStation bakal ngelakuin apa ke depannya untuk ya setidaknya merespon ini gitu. Karena menurut gue walaupun orang-orang udah berpikir, semua udah bilang bahwa sudah tidak ada lagi console war antara Xbox maupun PlayStation, tetapi dengan melihat seperti ini sulit rasanya untuk kita tidak membanding-bandingkan antara Xbox dan PlayStation dan semua pergerakan yang mereka lakukan di dalam industri video game. Bener nggak? Kalau menurut gue sih ya gitu. Dan walaupun ini memang keributan yang terjadi biasanya hanya di fanboy-fanboynya aja, tetapi at least gue di sini yang mungkin ya bukan fanboy lah ya, gue sebagai gamer saja deh melihat ini sebagai sebuah fenomena yang menarik. Tapi karena balik lagi, kalau gue kebetulan ada PC dan gue juga bakal kemungkinan besar beli PS5 juga, ya gue ngerasa aman karena kedua-duanya bisa gue mainin. Tapi buat kalian yang masih harus memilih, ya silahkan kita diskusi di bawah, kira-kira menurut kalian gimana. Alright, gitu aja dari gue, di Tuang Saudan dulu berita yang menarik ini. Dan jangan lupa diskusi ya di bawah biar kita seru ngobrolnya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Anak Tua kalau suka dengan video gue bikin. Jangan lupa juga buat like, comment, dan yang paling penting adalah share karena berbagi itu indah teman-teman. Jangan lupa juga follow Instagram Anak Tua di @anaktua_, dan merchandise-nya yang sudah ditutup PO-nya buat hoodie-nya. Terima kasih banyak buat semua yang sudah PO, dan ini masih terus lanjut ya untuk ini dan baju. Silakan kalian pesan aja yang mau beli satuan ini maupun bajunya di @PLY Original tentunya. Alright, gitu aja dari gue, Play Original, Bang Amin Original, dan jangan lupa bersyukur. Bye bye.